Silakan duduk. Shalom. Masih siang. Untuk Tuhan jangan pernah setengah-setengah. Untuk Tuhan berikan yang terbaik. Untuk Tuhan berikan yang teristimewa. Shalom. Oh, puji Tuhan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Berbahagialah mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ini sebagian yang tadi pagi ada juga ya di sini ya. Tapi kelihatannya yang masih banyak yang memang datang siang hari ini ya. Untuk ibadah ketiga. Ada yang udah kenal saya belum? Belum. Ya, baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Darpito Budiastungkoro Subagio Wiryo Darmoro. Kalau itu dari mana kira-kira? Dari Daan Mogot. Nah, saya dilahirkan di Jawa Tengah. Tepatnya adalah di kota Semarang. Dan saya dilahirkan dari keluarga yang berprofesi sebagai militer. Jadi bapak saya tentara. Jadi saya ini anak kolong. Ya. Tapi saya satu-satunya dari 3 bersaudara, saya laki-laki semuanya yang melanjutkan cita-cita ayah saya. Jadi saya ini dulunya tentara. Ya. Sampai sekarang pun tentara. Seperti apa yang dikatakan dalam DNA gereja kita, prajurit-prajurit Tuhan. Ya, makanya orang banyak mengenal saya mantan Pangdam Jaya, Jayakarta, yang membawa wilayah Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya, itu. Dan puji Tuhan sebelum jadi Pangdam Jaya, saya diizinkan Tuhan jadi Pangdam 4 di Diponegoro, yang membawa wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi jelek-jelek begini aku 2 kali pernah jadi Pangdam. Anak Tuhan jadi Pangdam 2 kali. Itu luar biasa. Apalagi daerahnya sangat strategis. Jawa Tengah dan Jakarta. Jawa Tengah jangan dikira nggak strategis. Saudara tahu Jawa Tengah itu pomeo orang-orang tua kalau kita di Jawa Tengah itu mengatakan siapa yang bisa menguasai Jawa Tengah dia akan bisa menguasai Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu orang tua-tua kita dulu. Makanya nggak aneh kalau di sana itu serba hebat atau serba kuat sekali. Terutama juga pemeluk agamanya. Ya kan? Mau tahu Islam. Jadi nggak usah heran di sana itu kuat sekali. Sehingga dari zaman bahla itu siapapun pengen menguasai Jawa Tengah. Karena dengan menguasai Jawa Tengah dia akan bisa menguasai Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau menguasai Jawa Barat termasuk Jakarta. Itu strategisnya. Apalagi Jakarta sekarang. Ya, waduh. Nah saudaraku, perjalanan saya memang begitu. Dan puji Tuhan. 9 tahun yang lalu saya sudah mengakhiri ikatan dinas saya di TNI Angkatan Darat dan menjadi Pang TNI alias Pangsiunan TNI. Nah, luar biasa. Ya. Jadi saya lebih banyak aktif di dalam pelayanan. Pelayanan saya Sabang Maroke, Miangas, Pulau Rote. Makanya ditanya tadi Bapak mengembalakan di mana? Waduh, saya mengembalakan seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri. Enggak sampai di benak saya kalau sudah pensiun tahu-tahu bisa seperti ini. Saudara tahu? Saya pernah khotbah di depan Obama. Ini bukan Obama tukang lotek yang di depan itu, bukan ya. Ini Obama Presiden Amerika. Saya pernah dalam National Prayer Breakfast. Dihadiri oleh 150 negara dan bukan Kristen tok. Campur India, Hindu, Nepal, Buddha, ya kan? Pakistan, Islam. Itu 150 negara saya bersaksi di situ. Bagaimana saya bicara satu, Tuhan Yesus hebat. Enggak peduli saya. Itu 150 negara dengan 5.000 peserta.
Ya termasuk si Kang Obama itu juga gitu loh. Nah saudaraku, nggak ada di dalam benak saya. Tapi firman mengatakan bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi saudara-saudara ini adalah orang-orang pilihan. Pilihan loh. Nggak sembarangan. Oleh sebab itu jangan memperlakukan diri saudara sebagai sembarangan juga. Saudara itu orang pilihan. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Niko, ya kan? Imago Dei. Hebat kan predikat Imago Dei ini? Itu yang dikatakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Saudara ini serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Kalau sudah serupa dengan segambar dengan Allah, ya saudara harus bisa menunjukkan sikap, tingkah laku, tutur kata seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, nah itu. Nah inilah luar biasanya orang Kristen. Dan saya perlu menyampaikan ini karena hari-hari ini, belakangan ini, yaitu banyak sekali hal-hal yang kita temui di kehidupan kita yang seakan-akan sudah jauh dari misi Tuhan Yesus datang ke dunia. Apa sih misi Tuhan Yesus datang ke dunia? Itu ada dalam doa Bapa kami. Dan ada di dalam doa Bapa kami. Yaitu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Misi Tuhan Yesus itu mendatangkan kerajaan Allah. Sehingga kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Nah saudara ini semuanya adalah prajurit-prajurit Tuhan. Makanya gak usah heran. Ininya tadi WL-nya, pangkatnya pratu. Mana dia tadi? Menghilang sudah. Pratu. Bukan prajurit satu tetapi prajurit Tuhan. Yang main organ tadi, Bu siapa itu? Hah? Itu jabatannya, pangkatnya Praka. Praka itu bukan prajurit kepala, tapi prajurit kerajaan Allah. Dan saya pun sekarang juga pangkatnya dinaikkan, bukan lagi mayor jenderal, tapi peltu, saudaraku. Ya, itu pinter, sudah. Pelayan Tuhan. Dan kita semuanya dalam satu satuan yang namanya Kopassus, Komando Pasukan Yesus. Nah, ini pertanyaan ini Pak Darpito ini mentang-mentang bekas tentara ngomongnya kok rada-rada berbau-bau laler hijau. Ya, saya mau katakan di sini kehidupan militer identik dengan kekristenan. Kristenan identik dengan kehidupan militer. Di militer ada dikenal dengan loyalitas tegak lurus. Kekristenan pun juga ada loyalitas tegak lurus kepada siapa? Panglima di atas panglima, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu saudara prajurit Tuhan. Lo ini udah memproklamirkan dirinya sebagai prajurit Tuhan. Pangkatnya Pratu, Praka. Ya. Jadi itu harus loyalitas tegak lurus. Apa itu loyalitas tegak lurus? Kalau atas itu menyampaikan atau atas itu minta untuk dikatakan A, itu sampai bawah A juga. Nggak ada cerita atas bilang A terus bawah udah Z, nggak ada. Itu udah ngawur. Atau A bawahnya A aksen, enggak A. Nah itu kekristenan. Ya, di tentara dikenal dengan disiplin. Ya, taat, setia dan taat. Kekristenan pun juga demikian. Saya percaya saudara datang ke tempat ini, kalau tidak ada disiplin, taat dan setia, tidak mungkin saudara datang ke sini. Mendingan gue tidur di rumah atau kongko-kongko di mall. Ya, ngopi di mall. Mungkin begitu. Tapi karena saudara setia, taat dan disiplin, makanya saudara berada di tempat ini untuk mendengarkan, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Ya, nah itulah identik. Masih banyak yang lain.
Identik kehidupan tentara dengan kehidupan kekristenan. Nah, saudara-saudaraku, inilah bagi kita orang percaya, semua itu bermuara pada satu tujuan besar, yaitu apa? Terwujudnya kehendak Allah kita atas dunia ini. Tadi sudah disampaikan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Itu ada di dalam Matius 6 ayat 10. Nah, saudaraku, berbicara kehendak Allah bukan sesuatu yang simple atau statis, melainkan sesuatu yang sifatnya dinamis, sesuatu yang harus bergerak terus, dinamis. Kehendak Allah adalah ketika kasih berada dan menjiwai setiap orang. Nah, rupanya di tahun-tahun belakangan ini, di dalam situasi dunia yang tidak keruan dan tidak menentu ini, anak-anak Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan, prajurit-prajurit Kristus, prajurit-prajurit kerajaan Allah seperti saudara dan saya, ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat banyak orang. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Di tengah itu semua, ya saudaraku, kita masih berusaha untuk menjadi sebuah wadah yang memberkati banyak orang seperti sekarang ini. Gereja. Nah, ini saya ingatkan, gereja. Orang luar sana melihat gereja itu bukan hanya sekedar lihat mobil yang parkir di parkiran. Ada Lamborghini, ya, ada Alfa Romeo, bukan itu. Atau mungkin yang datang pakai jas seperti saya, ini ya, jas batik. Ini jas batik, batik tentara tapi, ya. Nah itu, bukan itu. Bukan lihat yang orang mentereng pakai dasi. Orang di luar sana itu melihat anak-anak Tuhan itu adalah bagaimana hubungan yang penuh kasih sesama tubuh Kristus. Katakan amin. Itu. Ya. Sehingga saya boleh mengatakan, kalau orang lain mengatakan gereja adalah keluarga. Tetapi sekarang saya balik, keluarga adalah gereja. Kenapa saya katakan keluarga adalah gereja? Siapa yang melaksanakan hubungan penuh kasih? Komunitas yang paling kecil apa? Keluarga. Sehingga kalau keluarga itu goyah, gerejanya pun juga limbung. Gerejanya juga goyah. Kalau keluarga itu lemah, gerejanya juga lemah. Karena gereja terdiri dari isinya keluarga-keluarga. Sementara keluarga itu sendiri adalah hubungan yang penuh kasih sesama tubuh Kristus. Saudara dan saya ini adalah tubuh Kristus. Ya. Ini yang perlu dipegang oleh setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita tidak bisa sembarangan memperlakukan sesama tubuh Kristus. Lu naik motor Honda bebek, SIM-nya juga nggak ada, motornya bodong, bukan golongan gua. Nggak iso gitu. Nggak. Tetap. Ya, tetap. Nah ini, saya pernah punya pengalaman. Suatu ketika saya bergereja di tempat dinas saya. Saya bersama keluarga datang pagi. Terus di tempat parkiran tuh ada orang miskin. Tampilan miskin. Ya, mukanya ditutupin gitu. Terus tangannya pakai sarung tangan. Ya, maaf ini bukan bapak ini pakai sarung tangan. Enggak, pakai sarung tangan. Terus bajunya robek-robek apa segala macam. Kelekaran di dekat parkir. Ya. Kelekaran itu apa sih? Ya, gini nih sambil minta-minta gitu. Aku enggak sengaja tergerak hatiku. Ini anakku Ajeng. Ceng, kasih nih. Ambil pas 20.000. Kasih Jeng. Akhirnya Ajeng, anakku ngasih tuh. Dah,
Singkat cerita, ibadah berjalan. Saat pendeta itu memberikan khotbah dan ucuk-ucuk, tiba-tiba ya, si orang miskin tadi itu maju ke depan dan naik di atas mimbar. Setelah itu pendetanya dipinggirin, dia yang khotbah. Rupanya ibu gembala menyamar jadi orang miskin. Itu. Dan temanya menghargai sesamamu manusia. Jadi siapapun apa tingkatan kita itu tetap di mata Tuhan bernilai dan berharga. Di mana nilai dan harga kita? Itu tadi, imago Dei. Pak, serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Setelah itu diumumkan, dari segini banyaknya jemaat, yang memberi saya cuma satu orang. Yaitu keluarganya Pak Darpito. Kaget aku. 20.000 tuh yang dikasih sama anakku. Jadi yang lain itu rupanya gak memberi waktu dia udah gini-gini. Itu ibu gembalanya nyamar jadi orang miskin. Di situ kita tersentuh semuanya. Antar sesama kita harus menjadi berkat banyak orang. Ya. Nah demikian juga saudara melihat gereja. Gereja itu jangan dilihat bangunannya tok. Mentereng. Ya. Tinggi, besar, wah berwibawa. No way. Kalau itu gak ada gunanya kalau di dalamnya terdiri dari orang-orang yang tidak bisa melaksanakan hubungan yang penuh kasih. Bukan gereja. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita. Allah ingin kita menganggap gereja itu sebagai home. Ya, bukan house. Kalau house nih properti. Nih house, nih tiang-tiang ini house. Ya, tapi Tuhan minta adalah home, tempat penaungan, shelter di mana anak-anak Tuhan sesama anak Tuhan, sesama tubuh Kristus itu ada di situ dan saling berhubungan penuh dengan kasih. Nah, inilah yang diminta Tuhan. Oleh sebab itu orang yang sukses ialah orang yang berhasil mengalahkan keterbatasannya. Itu. Banyak sekali. Ya, kita banyak kali melihat kesaksian-kesaksian bagaimana orang gak punya kaki, gak punya tangan, tapi sukses. Ada. Ya. Kemudian juga ada dulunya bekas latar belakangnya gelap gulita. Sukses. Saudaraku, jangan dikira orang segagah saya ini tidak melalui satu proses Tuhan. Saya ini bertobat di pangkat letnan kolonel. Mulai dari letnan kolonel, baru saya bertobat, mohon ampun. Karena saya ini masih muda. Saya lulusan akademi militer. Saya punya talenta, saya punya visi misi, saya punya idealisme. Ya, saya sedikit-sedikit ada duit lah, punya sedikit duit. Ya kan? Saya dan saya lupa siapa yang memberi itu semua. Sehingga satu fase di mana ada satu titik saya dibuat kayak saklar itu, on off sama Tuhan. Ceklik gitu aja tuh, diproses. Wah. Di situ saya baru menyadari selama ini saya salah. Karena saya merasa diri saya yang sudah paling hebat. Saya merasa diri saya yang sudah paling luar biasa. Diproses, akhirnya saya bertobat. Di pangkat letnan kolonel. Jangan tanya letnan kolonel ke belakang. Oh, gelap gulita. Petang. Ya, itu. Akhirnya saya bertobat. Dan mulai dari situ saya mulai melayani. Saya mulai aktif di gereja. Saya belajar, saya sekolah, dan sebagainya. Sampai dengan saat ini. Dahsyat. Nah itu yang bukan, saya nggak ada di dalam benak. Hari ini, siang ini saya kesaksian sajalah di hadapan saudara-saudara. Tapi sedikit-sedikit nanti ada firman Tuhan.
saudaraku. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Tuhan memilih pelacur juga bisa untuk jadikan alatnya. Tuhan memilih gembala juga bisa. Kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita dengar gembala itu apa? Yang ada di benak kita. Jorok, orang nggak terpelajar, mambu. Kan bau kan gembala itu. Nggak pernah mandi mungkin. Ya kalau toh mandi mungkin mandi dengan gembalaannya. Itu kan. Bukan gembala ini ya, konotasi nanti Bapak Gembala, Pak Anton marah pula lagi, nggak pernah mandi. Bukan, tapi itu. Ya, itu kan konotasi kita, miskin, tidak terpelajar. Tapi kenapa dipakai Tuhan? Itulah, di hadapan Tuhan, saudara dan saya bernilai dan berharga. Katakan amin. Jadi nggak ada lagi cerita, kalau reuni itu, ya sering kan reuni, ketemu sama teman-temannya. Apa aktivitasmu sekarang? Apalah aku tok. Dia cerita saya. Saya padahal cuma nanya, apa aktivitasmu di pensiunan ini? Atau di saat ini? Apalah aku tok. Aku paling gak seneng dengar kata-kata apalah aku tok. Itu sama dengan mengecilkan peran Tuhan. Ya. Ingat loh, di depan Tuhan, di mata Tuhan saudara dan saya ini bernilai dan berharga. Kan itu bertentangan sekali, kontradiksi dengan apalah aku tok. Aku cuma jadi kenek, katanya gitu. Kenek. Ya, itu. Aku ini MC. Wah hebat dong kayak Coki Sitohang, aku bilang gitu. Enggak MC, ngomong cucu. Makanya aku titelnya DRS. Dokter Andes dong, hebat kau. Bukan di rumah saja. Ingat, jangan pernah mengatakan apalah aku ini. Di mata Tuhan, saudara dan saya bernilai dan berharga. Predikat apa lagi saudara yang dapatkan? Engkau adalah terang dan garam dunia. Coba bayangin. Saudara ini bukan terang ataupun garam tingkat RT RW dunia. Oleh sebab itu saya nggak heran, tapi tadinya nggak masuk di akal juga. Saya bisa 29 negara dengan 49 kali pertemuan. Ya, ini bukan sombong ya, saya nggak mau menyombongkan, tapi ini pekerjaan Tuhan. Ingat, tanpa Tuhan kita nggak akan bisa. 29 negara. Jadi ada negara yang berulang-ulang. Ya, contoh Israel lah. Karena kan awalnya saya hanya peserta, kedua saya sudah jadi TL ya, tour leader, ketiga saya keempat ke atas swimming rohani. Nah itu ke Israel berkali-kali, 49 kali pertemuan. Nggak nyangka sama sekali. Bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Yes or no? You are. You understand Darpito? Yes, I stand under you. Itu. Kira-kira gambarnya begitulah bahasa Inggrisnya. Tapi Tuhan pakai. Nah, kalau saya bisa dipakai Tuhan seperti itu, kenapa saudara tidak bisa dipakai Tuhan? Yakin, percaya, saudara akan dipakai Tuhan. Katakan amin. Sebagai apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Niko. Di dalam amanat agung. Pergilah. Pergilah itu bahasa kerennya eklesia. Ya. Keluarlah. Gitu, pergi, keluar. Jadikan seluruh bangsa sebagai muridku. Saudara punya misi. Jangan terus saudara diam-diam saja kalau saudara itu tidak punya tugas. Ada tugas dituntut sama Tuhan. Ayo mana? Pergilah, jadikan seluruh bangsa sebagai murid. Saudara harus ini harus dilaksanakan. Gak peduli apa saja. Ya. Saya pun pengalaman di dalam pelayanan ini, ada yang ikut akhirnya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus.
Itu peristiwa di Singapura. Saya diminta untuk melayani di sebuah gereja. Gerejanya ini ternyata di Hotel Mandarin. Ya. Ketika saya masuk di hotel itu mau melayani, saya dibuat kaget. Karena apa? Seluruh jemaatnya orang sakit. Ternyata baru tahu kalau namanya Hotel Mandarin dekat dengan Mount Elizabeth. Itu orang Indonesia di situ banyak sekali yang sedang berobat. Dan saya menemui satu orang anak. Dia di atas kursi, dia duduk gini, ngelokrok. Matanya ini bisa melek karena dipasang isolasi, dipasang plester. Kalau plesternya dilepas, dia nutup karena saraf matanya sudah. Dan dia tidak anaknya cantik. Ya. Nah, puji Tuhan, ketika saya lihat, loh anak ini, kenapa? Saya tanya sama orang tuanya, Pak, tempurung kepalanya udah dibongkar 8 kali. 8 kali tempurung kepalanya itu dibongkar dan kemudian diambil tumor di situ dan dia tidak bisa kembali seperti semula. Tetapi semangat hidupnya luar biasa karena bapak ibunya juga memberikan semangat hidup. Ya, dahsyat. Dan kita nanti nyanyikan lagunya. Dan pada akhir dari khotbah saya menyanyikan sebuah lagu. Namanya Indah Rencanamu Tuhan. Tahu kan lagu itu? Ya, karangannya yaitu Awan Datuk, Pendeta Awan Datuk. Tahu-tahu ketika saya khotbah, saya nyanyi sambil nggak terasa saya turun dari mimbar dan saya jalan-jalan di sini. Rupanya dia dari belakang pengen maju ke depan. Tempat khotbahnya 2 kali ini. Separuh dan di tengah ada jalan. Dia minta sama bapak ibunya, Pah, Mah, tolong anterin ke om itu. Ini cerita bapak ibunya. Om yang lagi khotbah. Bapak ibunya bilang katanya, jangan nak, om itu sedang mimpin ibadah. Ya, jangan. Enggak, sekarang aku mau ke situ. Diantarlah dia. Karena maksa orang tuanya mengasihi, diantar pakai kereta. Begitu sampai di tengah jalan, kau ikut ya? Dia berhenti. Pah, Mah berhenti. Aku mau jalan. Bapak ibunya sudah kaget. Karena dia gak pernah lepas dari kereta kursi roda. Akhirnya dituntun kiri kanan dengan ibu bapaknya. Datengin saya. Saya juga agak kaget nih, kenapa ini? Ada apa ini orang ini? Tapi sambil nyanyi saya, Indah Rencanamu Tuhan. Tahu-tahu apa? Seberapa jalan dia tolak bapak ibu, jangan pegang saya lagi. Lari dia ke saya. Dan dia peluk saya di bawah itu. Saya peluk dia. Saya sampai keluar air mata. Saya bilang, nak, Tuhan Yesus sayang engkau. Puji Tuhan. Akhirnya dia dipegang lagi sama bapaknya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Dia didudukkan lagi kursi rodanya. Kembali lagi kita. Saudara, apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian saya diundang lagi di gereja yang sama. Dia sudah jalan. Matanya sudah tidak pakai plester lagi. Cuma ngomongnya itu masih. Karena memang sudah dibongkar kepalanya jadi tidak bisa kembali seperti semula. Luar biasa. Cantik anaknya. Nah saudaraku. Apa ini? Pujian. Penyembahan, doa, pujian, dan penyembahan. Itu dahsyat, saudaraku. Doa orang benar besar kuasanya. Pujian, bagaimana bisa meruntuhkan benteng-benteng di Yeriko itu. Dan penyembahan yang tulus benar-benar itu menyebabkan Tuhan tergerak hatinya untuk menolong saudara-saudara. Apabila saudara ada di dalam pergumulan. Itulah saudaraku. Jangan cuma apal doang, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan.
Tahu saudara gaya hidup? Bukan sekadar hanya hobi saja. Gaya hidup itu sudah merupakan satu kebutuhan mutlak. Dan itu saudara lakukan dalam keseharian saudara. Doa, pujian, penyembahan. Saudara akan melihat bagaimana ada perubahan yang dahsyat. Ya, itu contoh itu tadi. Dan saya tidak menyangka hari itu waktu saya khotbah di sana ada 5 orang di depan ibu-ibu histeris langsung. Histeris, wah! Belakangan baru tahu rupanya TKW di Singapura yang baru selesai atau baru saja mengalami penistaan dari tuannya. Sehingga dia lari ke kedutaan. Dan pada saat dia di kedutaan, dia dengar, karena waktu itu sebelum saya khotbah di gereja itu kita merayakan apa? Paskah ya, Paskah. Itu. Dan dia tahu bahwa ini Pak Darpito nanti hari Minggu mau khotbah di ini. Kemudian dia datang di sini. 5 orang TKW. Dan mohon maaf, terima Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan yang luar biasa. Oh, dahsyat. Jadi jalan kita sudah benar. Sesembahan kita juga sudah benar. Ya. Jangan diragukan lagi. Jangan goyah hanya masalah-masalah keduniawian. Jangan, saudaraku. Saya jujur saja, saya berdiri di sini kelihatan gagah, tapi hati saya saat ini sedang pergumulan. Karena apa? Istri saya sekarang sedang tergeletak di rumah sakit. Sudah 1 bulan opname, diagnosa dari dokter kanker stadium 4, ovarium. Ketika divonis dia itu kanker stadium 4, saya kayaknya nggak punya lutut. Nggak kuat saya. Padahal kalau saya dengan Pak Niko itu kalau KKR, kan saya maju dulu, naik dulu di atas mimbar sebelum Pak Niko. Saya katakan kesembuhan, sumber kesembuhan itu sendiri datang dari Tuhan Yesus. Dia adalah sumber dari segala sumber kesembuhan. Ya. Dia yang punya masa depan. Dia, wah bisa 10.000 di depan 5.000 orang. Tapi begitu kena istri sendiri, koklok dengkul saya. Saya sedang diuji saat ini. Saya sedang diuji saat ini. Itulah firman Tuhan. Pedang bermata 2. Berlaku bagi orang lain, berlaku juga bagi diri sendiri. Oleh sebab itu jangan main-main dengan firman Tuhan. Doa demikian juga. Pujian demikian juga. Penyembahan demikian juga. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kesaksian. Saya banyak sekali kesaksian. Kalau saya ceritakan semua nanti kita pulang jam 3 subuh. Ya. Karena kesaksian itu sak gudang saya. Dan bagi saya secara pribadi saat ini. Bahwa hidup ini bersaksi. Gak percaya? Bangun pagi. Aduh, terima kasih Tuhan. Kau berikan kami oksigen. Gratis lagi. Istri saya di rumah sakit. Bayar. Oksigen. Bayar. Nah, saudaraku. Kita harus bersyukur. Bersyukurlah di dalam segala perkara. Mbok itu sakit sekalipun. Rupanya saya sekarang sedang diuji dengan istri saya. Selama ini mungkin saya ini sedang pelayanan terus. Istri saya biasanya mendampingi saya dan dia mendampingi ketika ada pujian duet gitu loh ya. Saya bersaksi dalam bentuk pujian, istri saya. Nah, sekarang istri saya tergeletak, saya baru sadar ternyata suara saya nggak begitu bagus. Jadi yang bikin bagus itu suara istri saya. Begitu saya sendiri sekarang, ini sampai ditegur sama pemain keyboard ini, ya, sama Jim, lu main keyboardnya kok, bapak suaranya nggak bener.
Ya. Bapak suaranya lain sekarang. Saya baru tahu, baru sadar. Karena selama ini duet terus kemana-mana dengan istri saya. Ya, oleh sebab itu saudara-saudaraku, bapak-bapaknya terutama, kasihanilah, hargailah istri saudara masing-masing. Ya, dia luar biasa itu. Penopang kita. Dan tidak ada cerita penopang lebih lemah daripada yang ditopang. Kalau istri kita itu leher, kita kepala, ya kepala rumah tangga kan kepala, ditopang dengan leher yang lemah, gelundung kepala ini. Ya, iyalah. Nah, itu ada di belakang ada ibu, dengerin tuh omongannya Pak Darpito. Jangan, ya, jangan keras-keras, nanti tulang rusuknya patah lagi, ya kan? Tulang rusuk cuma satu, ya, yang diambil sama Tuhan. Ya. Nah, itulah. Jadi istri kita hargai, dia adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya bisa begini itu karena ditopang. Dan satu lagi kesaksian penutup. Saya kemari itu justru yang memberi semangat istri saya yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Ketika saya tanya, nih, aku ada besok pelayanan di Arkadia 2 kali. Saat ini istri ini sedang lagi sensitifnya kalau lagi sakit begitu pendampingan. Minta didampingi oleh suaminya terus. Tapi ketika saya mengatakan nih, saya ada berangkat, pergi, layani Tuhan. Karena yang mengundang saya kemari bukan jemaat, bukan gereja, Tuhan sendiri. Bayangin, langsung saya spontan ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh kamu, sembuh kamu, sembuh kamu. Ya, bagaimana orang lagi butuh ini, lagi butuh pendampingan, butuh dekat dengan saya. Tahu-tahu saya disuruh berangkat kamu pelayanan. Dahsyat Tuhan kita. Dan saya percaya, saya imani, sekarang dia tidak sendiri di rumah sakit. Karena hari Minggu banyak yang besuk. Betul. Habis ini saya langsung ke rumah sakit. Saya mau ngecek. Dan ini terjadi benar loh. Ya, kelihatannya lucu tapi ini benar kenyataan. Dan ini kali kedua, kali pertama waktu di rumah, masih di rumah, itu berangkat. Dan apa yang terjadi ketika saya berangkat ke gereja pelayanan, sudah ada tamu datang, sepupunya. Ya, ternyata setelah saya pulang dari gereja, saya tanya tamunya, berturut-turut, silih berganti. Jadi Tuhan izinkan pengganti saya untuk mendampingi, yaitu dengan kesibukan tamunya datang. Ya, begitu saya datang pulang ke rumah, ketemu sama tamu terakhir, setelah itu nggak ada tamu lagi. Karena sudah ada saya di situ. Loh iya bener loh, ini kesaksian, aku nggak boleh saksi bohong, nggak boleh saksi dusta. Ini kesaksian kalau Tuhan sudah punya mau, saudaraku, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Imani benar-benar. Nah, saudaraku, inilah yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara yang penuh dengan ya, kesaksian-kesaksian yang ada. Dan saudara diminta untuk tetap bersaksi, berani bersaksi. Gak usah malu-malu, malu aku. Nanti dikatain orang apa segala macam, aduh. Enggak, berani bersaksi. Bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan berlaku bagi kehidupan saudara. Karena firman mengatakan engkau akan kujadikan sebagai saksiku. Apa dikira orang segagah saya ini waktu jadi tentara aman-aman saja? No way, saudaraku. Ini kesaksian lagi. Saya pokoknya hari ini kesaksian terus. Ya. Ketika saya sudah bertobat di pangkat letnan kolonel dan saya melayani, saya sekolah, saya ikuti semua yang pelajaran-pelajaran penginjilan. Itu saya ikuti semua. Tahu-tahu saya dipanggil oleh asisten personalia. Tahu asisten personalia? Kalau di dalam perusahaan itu namanya HRD.
Itu kan malaikat pangkat dan jabatan. Saya dipanggil sini tok. Senior ini. Manggil saya tak tok aja kan. Sini tok. Saya datang, saya patah-patah, saya hormat supaya jangan dikoreksi. Patah, syok. Wah, pokoknya patah-patah. Aku mau katakan sama kamu. Pangkatmu mentok di kolonel karena kamu pelayanan. Mak, seperti kesambar petir di siang hari bolong meskipun saya belum pernah merasakan. Siang hari bolong ada petir ya. Nggak tahu. Itu seperti itu. Ya. Nah, pangkatmu mentok di kolonel karena kamu pelayanan. Saudara, ini lagi on fire nih, habis bertobat, kemudian aktif di dalam pelayanan, aktif belajar, aktif sekolah dan sebagainya. Itu ujuk-ujuk pangkatmu mentok di kolonel karena kamu pelayanan. Karena sudah jadi manusia baru, boleh dong saya bicara Pak. Silakan. Komandan saya, semua tugas pokok saya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat sudah saya laksanakan dengan baik. Kenyataannya komandan saya tidak menegur saya. Bahkan saya dipuji oleh komandan. Tok kerjamu bagus. Dia gitu. Boleh dong saya pelayanan. Ini karena kita ngomongnya dengan orang yang berbeda faham. Jadi saya ini. Padahal kalau kita mau itu harusnya dibalik. Pelayanan dulu, baru tugas pokok. Ya kan? Tuhan dulu nomor satu kan. Tapi karena berbeda dengan yang Pak, saya ini tugas pokok udah saya laksanakan semua dan saya tidak pernah ditegur oleh komandan saya. Bahkan saya dipuji, tok kerjamu bagus. Boleh dong saya pelayanan. Saya pikir dia sadar, malah marah. Ya kan? Terserah kamu. Waduh. Masih muda bapak-bapak, ibu-ibu. Dibentak kayak gitu. Tensinya naik juga dong. Ya kan? Waduh, terserah kamu. Yang penting saya sebagai pembina personal dia, saya sudah sampaikan kepada kamu, pangkatmu mentok di kolonel karena kamu pelayanan. Tanpa alasan apapun. Boleh Pak saya bicara sekali lagi? Oh silakan. Pangkat dan jabatan saya datangnya bukan dari manusia dunia. Cie. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan Tuhan. Keberanian ini. Saudara harus berani itu. Padahal itu cuma berdua. Begitu tidak. Pangkat dan jabatan saya datangnya bukan dari manusia dunia. Ini telunjuk ini lewat depannya dia juga. Nah. Tapi pangkat dan jabatan saya datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan sesembahan saya adalah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tetap pelayanan. Tak pikir sadar gitu, agak tensi dikit saya. Keluar kamu, aduh diusir. Keluar kamu, siap keluar aku udah. Tapi secara manusia selesailah saya. Ya, selesailah saya. Artinya di dalam karir saya sudah ini mungkin yang terakhir. Itu manusiawi. Tapi saya masih punya iman percaya. Tuhan membela saya. Jadi jenderal juga. Malah Pangdam 2 kali. Ya kan? Itu. Jadi jenderal juga. Enggak kolonel. Enggak mentok di kolonel. Jadi jenderal juga. Pangdam 2 kali. Dan yang lebih dahsyat saudaraku. Justru yang mentok di kolonel dia. Orangnya masih hidup sekarang. Tinggalnya di Bekasi. Jadi kalau ketemu dengan saya. Tok. Lu juga yang benar katanya. Oh maaf, yang benar bukan Darpito. Tuhan Yesus, tak injili sekalian. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Biar dia tahu bagaimana pembelaan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya yang luar biasa. Ya saudaraku, pembelaan itu ada pada diri saudara juga, berlaku bagi saudara juga. Cuma satu permintaan Tuhan. Ikut Tuhan, jangan pernah setengah-setengah. Ikut Tuhan itu harus segenap hati dan sepenuh hati dan segenap jiwamu. Jadi jangan setengah-setengah. Ya, makanya tadi bagi salam.
Ya kan? Kok setengah-setengah? Harus penuh. Shalom. Nah, gitu. Kalau perlu sampai Tuhan kaget. Ya, enggak apa-apa, karena Tuhan melihat bukan apa, melihat hati saudara. Semangat itu yang Tuhan. Dan inilah yang saya motivasi kepada istri saya yang sekarang sedang tergeletak di rumah sakit. Ayo, semangat, semangat, semangat. Tuhan, mukjizat masih ada, mukjizat masih ada. Ya kan? Mazmur mengatakan apa yang Tuhan tanamkan di dalam tubuh kalian, yang bukan tanaman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mencabutnya. Jadi sudah nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu berkecil hati, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu berdoalah, memohon pertolongan atas masalah-masalah kita. Sebab di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Disinilah kita baru disadarkan akan pentingnya suatu unity, kesatuan. Tadi Pak Niko nomor 1 tuh, unity. Di dalam keanekaragaman ataupun diversity. Unity in diversity. Kesatuan di dalam keanekaragaman. Nah, saudaraku, sebagaimana firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu saudaraku, so no matter what, life is beautiful. Ya, karena itu tetaplah optimis saudaraku. Dan dengan iman juga kita bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat 6-nya. Ya. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin, Tuhan memberkati. Kita nyanyi sebagaimana tadi, lagu ini sangat memberkati, yaitu Indah Rencanamu Tuhan.